Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Amma ba'd. Sobat YouTube, Masya Allah, jangan tegang, jangan ragu, jangan bimbang. Pokoknya dibawa santai, enjoy. Semua mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan panjang umur, senantiasa kita semua selalu diberikan kemudahan urusan kita oleh Allah, keturunan kita Allah jadikan keturunan yang soleh wa solehah. Kembali lagi bersama Ang Fajri yang insya Allah selalu menemani kalian semua, baik dari tingkat kalangan apapun. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi di konten kami, yakni nasihat singkat, jelas, padat, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa nih ya, jangan cuma ditonton doang. Ayo kita bantu like-nya, share-nya, komen, juga subscribe-nya. Karena ini semua menjadi bermanfaat buat kita semua. Karena setiap apapun perbuatan kita yang baik dan tulus dan ikhlas, insya Allah itu pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat YouTube dimanapun kalian berada, kali ini Ang ingin menyampaikan sebuah nasihat singkat buat kita semua, khususnya buat Ang pribadi. Ada kisah pada zaman dahulu, ada seorang laki-laki tukang bakul nasi. Beliau berjualan di tengah hari, di siang hari beliau berjualan di setiap kampung-kampung. Ketika itu cuaca lagi penter. Nah, penter apa nih? Ini kalau dalam bahasa Betawi saya, kalau penter tuh tengari bolong siang. Tahu kalau dalam bahasa kampung-kampung sobat YouTube mah beda kali ya. Laki-laki itu ketika jualan di siang hari penter siang bolong, mampir dan berteduh di bawah pohon. Ketika berteduh di bawah pohon, kata si laki-laki, kayaknya enak nih bari baca syairan. Akhirnya tuh kata si laki-laki bari baca syairan, danauti wangkod khilna kikal badri ajmala fadalla uadi fi hawaki mudhallila. Kata si laki-laki, enak kayaknya ya siang-siang bolong gini bari baca syairan adem. Ketika baca syairan si laki-laki tersebut, ada satu orang yang mendengar dekat rumah. Ternyata orang tersebut seorang janda. Nah, seorang janda ini orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya banyak. Wah, mantep nih kalau udah urusan janda. Aduh. Akhirnya kata janda, suara siapa? Ini ya enak amat didengarnya. Apa pengen rasanya nyamperin. Akhirnya tuh seorang janda keluar rumah. Ngelihat siapa ini yang baca syairan, kata seorang janda. Tak lama kemudian sobat YouTube, seorang janda mencari yang membaca syair tersebut dan bertemu kepada seorang laki-laki tukang bakul nasi. Kata seorang janda, abang tukang bakul nasi yang tadi baca syairan? Iya neng. Ada apa? Sini ke rumah yuk. Neng mau borong dagangan abang. Wah, mau diborong nih ceritanya. Akhirnya kata si abang tukang bakul nasi ngikut ke rumah neng janda. Masuk ke dalam rumahnya, disuruh makan minum dulu sama seorang janda. Seorang janda baiknya luar biasa, tapi seorang laki-laki tersebut pun orang yang soleh. Kata janda, bang, uangku di atas. Aku pengen ngambil dulu tapi abang ayo ikut dah. Lah, ngapain neng, kata tukang bakul nasi.
Lah kan abang udah makan di sini, udah minum di sini. Ilokan apa abang kudu ikut ke atas? Abang mau diborong nggak dagangannya? Kata janda. Ya udah deh, ayo ke atas. Akhirnya tuh tukang bakul nasi milu ke atas lantai. Kata seorang janda pas masuk kamar, plek, dikunci kamarnya. Lu tukang bakul nasi kaget. Neng, mengapa dikunci pintu kamar? Udah abang tunggu aja. Akhirnya sobat YouTube, seorang janda membuka baju dan celananya. Morotin baju dan celananya tuh seorang janda. Berkata kepada seorang bakul nasi, abang, Neng udah bertahun-tahun jadi seorang janda. Neng udah gatal menggatal, Masya Allah. Neng pengen melakukan aksi di atas kasur. Kalau seandainya abang enggak mau, maka Neng bakal teriak ke warga kalau abang saya tuduh berzina dengan saya. Akhirnya tukang bakul nasi kebingungan. Bingung mau ngapain. Di depan udah buka celana janda. Waduh, gaswat ini urusan, orang beres. Akhirnya pas ketika seorang janda buka baju, buka celana, tukang bakul nasi tutup mata. Saking solehnya. Loh kalau kita kan begini tuh. Iya. Ibarat kalau bahasa kita memubajir. Akhirnya tukang bakul nasi bingung, kalau gue teriak gue yang dituduh berzina. Tukang bakul nasi mikir baik. Akhirnya tukang bakul nasi punya satu cara. Kata tukang bakul nasi, Neng, abang bakal melakukan aksi tersebut, tetapi abang mau ke kamar mandi dulu. Abang mau buka baju dulu di kamar mandi. Terus kata tukang seorang janda, oke abang, kalau seandainya emang abang mau, siap, saya tunggu abang di sini. Akhirnya tuh seorang tukang bakul nasi masuk ke dalam kamar mandi, bingung bagaimana ini ya. Akhirnya punya cara tuh tukang bakul nasi. Melihat atas, ada atap, dibobol sama tukang bakul nasi. Ketika dibobol, tukang bakul nasi masuk ke dalam atap dan ingin lompat ke bawah. Tukang bakul nasi berdoa, ya Allah, daripada aku melakukan maksiat, aku takut kepadamu ya Allah, mending aku lompat dari lantai atas sehingga aku mati insya Allah dalam keadaan membawa iman dan Islam. Masya Allah. Akhirnya sobat YouTube, Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, tolong seorang hambaku, seorang laki-laki yang benar-benar taat, yang benar-benar takwa kepadaku. Akhirnya malaikat menanggapi si laki-laki tersebut ketika si laki-laki mau lompat dari lantai atas. Dan pada akhirnya janda nungguin baik. Orang udahnya lama amat ini ya. Tukang bakul nasi ngapain ini di kamar mandi? Orang janda lagi begini baik, lagi cemberut, lama amat ya. Akhirnya pas dibuka pintu kamar mandi, kurang ngajar, sialan. Ternyata tukang bakul nasi punya cara, dia ngebobol atap. Nah, inilah kisah pesan moral, nasihat buat kita. Apa makna tersebut? Ketika kita dalam keadaan sepi, ketika kita dalam keadaan sunyi, maka jaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jaga tangan kita jangan sampai mencuri. Jaga pandangan kita dari selain bukan mahram kita. Jaga semua tubuh kita jangan sampai kita ini melakukan maksiat. Karena apa? Godaan yang paling berat itu ketika kita dalam keadaan sepi dan sunyi, sehingga kita bisa terperdaya oleh tipu daya setan. Disinilah pesan moral buat kita. Kalau kita dalam keadaan sepi kek, sunyi kek, mau rame kek, kenapa? Karena kan begini sobat YouTube. Oke, kita di depan orang pakaian kita rapi. Oke, di depan orang ilmu kita banyak. Oke, di depan orang kita bisa berpenampilan hebat, gagah. Tapi belum tentu kalau kita dalam keadaan sepi, sunyi, hanya Allah yang tahu. Ya,
Makanya oleh karenanya benar-benar kita jaga diri kita daripada perbuatan maksiat, karena semua perbuatan pasti ada balasan. Insya Allah kalau kita menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, pasti Allah pun menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Ini nasihat singkat pribadi dari Ang Fajri, khususnya buat kita semua dan khususnya juga buat saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau dalam keadaan sepi kek, sunyi kek, jaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat sehingga Allah murka kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu bisa menjaga diri kita, dan kita semua senantiasa Allah mudahkan segala urusan kita. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang kerja Allah lancarkan rezekinya, yang sedang berdagang Allah banyakin pembelinya. Mudah-mudahan kita semua meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, meninggalnya kita dalam keadaan membawa iman dan Islam. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat, kita semua diberikan ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu aja nasihat singkat dari Ang Fajri. Mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu dijaga oleh Allah dunia wal akhirah. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.